Shalom, Bapak Ibu ngasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang sangat indah. Hari sebagai anugerah Tuhan. Kami merasakan kekuatan, kesehatan yang baru, yang semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, agar kami dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dan kita renungkan diambilkan dari Injil Matius pasalnya ke-13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, Tuhan karuniakan pendengaran yang luar biasa bagusnya. Dan setiap hari kita mendengar suara, mendengar apapun juga yang ada di tengah-tengah lingkungan dan di tengah-tengah pekerjaan atau keluarga kita. Apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya akan berikan sebuah judul, diet, Bapak Ibu. 4 huruf diet. Kalau kita mendengar kata diet, biasanya kita langsung tertuju yang pertama mungkin, wah orang ini terlalu gemuk, maka harus diet. Mengurangi makanan, mengurangi karbohidrat, atau mengurangi minuman dan sebagainya yang bisa menambah kegemukan orang tersebut. Atau mungkin ketika di rumah sakit, karena ada penyakit tertentu dalam tubuh kita, mungkin gula darah kita tinggi, dokter akan katakan hindari minuman yang manis, kurangi karbohidrat dan sebagainya. Semua harus diatur supaya tubuh kita sehat. Diet berhubungan dengan jasmani kita. Ketika tubuh kita mengalami gangguan atau supaya kita sehat. Apakah ada diet yang lain, Bapak Ibu? Diet jasmani, tetapi juga ada diet secara rohani. Mengapa kita harus diet secara rohani? Karena kehidupan kita, kehidupan iman kita, kehidupan spiritual kita juga terpengaruh oleh kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Banyak ajaran iman, banyak ajaran agama yang kadangkala mempengaruhi pemahaman kita, dan pemahaman kita menjadi salah. Karena banyak yang kita dengar, bahkan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau gereja kita. Maka kita harus diet. 4 kata itu yang pertama adalah D. D, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Setiap hari Minggu Bayu dan saya ke gereja beribadah.
Dan di gereja kita pasti mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ibadah kita pasti diingatkan, ditegur, disapa dengan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, langkah berikutnya apa? Agar kehidupan iman kita semakin baik, semakin sehat. Huruf kedua I, ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau di gereja pelayanan, di tengah-tengah lingkungan kita mungkin kegiatan dawis, PKK, atau kegiatan di kelurahan di mana kita tinggal. Kita harus ikut supaya apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah masyarakat kita bisa menjadi kitab yang terbuka bahwa orang Kristen itu tidak alergi dengan masyarakat. Bahwa orang Kristen itu mau muncul, hidup bersama-sama dengan lingkungan yang mungkin berbeda. Huruf berikutnya adalah E, Indo, atau menghindar dari lingkungan yang kurang baik. Di mana saja kita hidup, pasti ada lingkungan, ada pengaruh yang kurang baik, yang tidak mendukung pertumbuhan perkembangan iman kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, hindari lingkungan-lingkungan tersebut, supaya iman kita tetap kuat, supaya kehidupan beragama kita juga tetap baik. Anak-anak kita hindarkan dari lingkungan yang tidak baik. Huruf yang terakhir adalah T. Tuhan harus menjadi prioritas yang utama. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Maka prioritas utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Mungkin dalam pergumulan yang berat, dalam kesehatan, ekonomi, pergumulan tentang anak, pekerjaan, pasangan hidup. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti apapun juga, di situ ada Tuhan. Fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah yang ada. Fokus pada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sumber yang utama untuk mencari solusi yang terbaik, mencari jalan keluar yang terbaik. Karena apa saudara? Tuhan selalu melihat, Tuhan tahu kehidupan setiap umat Tuhan, kehidupan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dengar apa kata Tuhan dan fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang sangat indah, udara yang segar, bahkan juga kesehatan yang baru yang telah Tuhan perbarui dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan agar mereka tetap bersabar dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh dokter perawat melalui obat-obatan, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan biarlah kami semuanya tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Berdoa juga untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kehidupan anak-anak kami yang saat ini sudah mulai dengan tahun ajaran baru. Tuhan tolong dalam setiap proses pembelajaran
agar anak-anak dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang telah Tuhan siapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, Bajem Wangun, Pos PI Kemutuk. Tuhan berkati dalam kehidupan setiap harinya. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, sehingga di tengah-tengah keluarganya selalu tercukupi dengan berkat dari Tuhan. Berkati seluruh penatua di GKI Gatot Subroto Purwokerto, badan pelayanan, sehingga dapat bekerja, melayani Tuhan, melayani jemaat, yang semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami Tuhan berkati. Biarlah para pemimpin kami dengan tetap takut akan Tuhan, menjalankan tugas-tugasnya di tengah-tengah kehidupan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kami hari ini. Dan semuanya ini kami panjatkan, kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat bekerja, selamat melakukan kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.